Bapak saya bawa kayak koper, kayak sarung gitu banyak. Dasar anak bajingan. Biar buktiin ke orang tua yang udah buang saya gitu, gue bisa sukses tanpa kalian. Pas bokap kecelakaan sih. Itu kenapa? Kan dia kecelakaan tuh, naik motor tabrakan. Terus kayak kesakitan gitu. Dia pas di masa sakit-sakitnya itu dia baik gitu sama saya, kayak nah udah makan belum gitu-gitu. Jadinya makanya kecelakaan aja deh terus biar baik gitu. Astaga. Jadi yang lu pengenin sebenarnya ada rasa rindu, lu juga pengen disayang-sayang, baik-baik gitu kan ya. Jadi lu bisa dibilang lu udah kenyang banget ya Ham dengan perlakuan keluarga yang hari-hari dari bokap tuh cuman emosi mulu gitu bawaannya. Iya. Ada juga pernah. Emang dari bokap dan keluarga bokap emang mungkin mereka tuh ahli kungfu semua kayaknya deh menurut. Kenapa menurut emangnya? saya. Waktu itu kan pernah nginep di rumah saudara dari bokap. Rumah keluarga lah. Jadinya saya tuh tidur di tempat adiknya bokap. Dan bokap tuh kadang sering pakein baju adiknya. Oke, terus? Dan ada di momen dimana entah bokap lagi pergi beberapa hari gitu kan. Tiba-tiba adiknya balik nih ke rumah. Kan yang ada di rumah, di kamar dia kan Ilham kan. Pas tahu bajunya pakai nama bokap, saya ditarik keluar. Set, keluar loh. Habis keluar di halaman depan ditendang-tendangin, dasar bokap lu pencuri gitu. Astaga. Yang jadi pelampiasan Lu? iya. Dilemparin sendal, digebukin sapu. Wah, lebih dari kenyang ya Ham. Wah, udah ini badan udah berantem sama siapa aja bisa ini mah. Udah kebal. Udah kebal. Biasanya kan kalau anak ya udah terima perlakuan yang nggak enak gitu di keluarganya, kalau udah mulai gede dikit tuh dia udah mulai gerah tuh, cabut biasanya kabur. Lu ada momen itu? Malah dari kecil udah kabur-kaburan. Dari umur berapa? Dari umur SD kan ada selang 6 bulan nih. Saya tuh dititipin ke keluarga bokap. Oke, ke nenek. Keluarga bokap tapi yang di daerah Cilandak adalah. Oke. Lu Jaksel ya? Jaksel banget. Jaksel. Emang rumahnya gedongan banget gitu, rumahnya gedongan. Tapi emang perlakuannya kayak salah dikit cubit. Waduh. Salah dikit tendang. Bikin gak betah gitu. Sering kabur-kaburan, manjat-manjat pagar. Balik ke rumah bokap. Diomelin, ditendang, suruh balik lagi ke rumah saudara. Jadi dipingpong aja, dipingpong gitu. Capek juga dong Ham hidup kayak gitu Ham? Iya jadinya Apa lu udah terbiasa akhirnya dengan situasi kayak gitu? ya lama-lama terbiasa teh. Iya. Pernah diusir juga dari rumah. Bokap usir gitu? Gara-gara kan sekolah kita lumayan jauh dulu. Kosan tuh di daerah Cipete lah. Terus sekolah tuh di Cilandak gitu, dekat RS Fatmawati. Kan harus naik Kopaja ya. Dan jajannya cuma 2.000, dikasih 2.000. Sehari? Iya, itu cuma sanggup buat bayar berangkat pulang. Nggak ada buat jajan sama sekali. Saya kan mikir dulu, ya daripada buat berangkat pergi, udahlah buat main PS aja. Selama sebulan itu, saya tuh ke rental PS terus. Sampai gurunya nyamperin ke rumah. Karena lu nggak pernah muncul. Nggak pernah muncul. Udahlah, lagi ada di momen lagi main PS. Bapak saya bawa kayak koper, kayak sarung gitu banyak. Dasar anak bajingan. Aduh, gila. Dasar anak bajingan. Sana lu tinggal di tempat PS gitu. Digebukin dulu tapi di depan orang main PS. Kasar lu. Gila. Terus ada yang punya PS-nya datang, "Pak, udah Pak. Ini urusnya anak nih, main terus di sini. Udah gua nggak mau lagi, lu balik lagi ke tempat gua." Terus Udah tuh diusir. Udah tuh seminggu kita tinggal di rental PS.
Lu tinggal di situ. Yang punyanya ngizinin lo tinggal di situ. Baik lah yang punya rental PS nih. Sampai akhirnya dia coba untuk ya udah kita bawalah ke kosannya bapak angkat nih. Mau dibalikin lagi. Coba untuk ngomong baik-baik. Sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ketemulah solusinya, ya udah saya tinggal lagi sama bapak saya. Dan akhirnya kembali dengan ritual yang seperti biasa lagi, nggak boleh ada salah dikit gitu. Shaolin soccer, pokoknya Shaolin, kehidupan Shaolin. Jadi lu nggak ada kehangatan sama sekali ya, Ham? Dari kecil ya? Ya kehangatan, ya kamar aja, kamar nggak ada AC. Anget. Anget ya, anget gerah ya, Ham ya. Nah, kalau lihat di hidup lu yang sekarang sampai lu sudah bisa, lu sebagai konten kreator juga sekarang gitu kan. Sejak kapan lu merasa bahwa lu udah bisa menikmati hidup lu sendiri? Mungkin kayak pas COVID malah deh. Jadi baru 2 tahunan terakhir ini. Iya. Itu lu udah lepas dari bokap maksudnya? Udah lama jauh. Nah, coba tolong ceritain sejak kapan lo akhirnya ngambil keputusan untuk lu udah nggak mau lagi tinggal sama ibu tiri lo sama bokap angkat lo? Ini kalau ditarik jauh banget ya. Nggak apa-apa, kita ikutin. Ini kan udah di momen dimana mereka udah nggak sanggup lagi nih ngebiayain sekolah dan kehidupan sehari-hari saya. Anak cuma satu lo aja? Nggak, punya adik perempuan. Dari pernikahan mereka? Dari pernikahan mereka. Okay. Dan si adik perempuan ini emang disayang banget gitu lah. Beda lah perlakuan anak kandung sama enggak kan. Sampai pokoknya kelas 5 tuh mau naik kelas 6. Mereka udah nggak sanggup nih ngerawat si Ilham gitu mungkin ya. Sampai mereka ke tempat saudara dari nyokap, kakak dari nyokap lah. Yang dimana sebenarnya bokap tuh dibenci sama keluarga ibu tiri lo? Keluarga nyokap angkat. Oh, ini yang keluarga nyokap angkat? Karena istrinya meninggal, hartanya dibawa semua kan. Oke. Tapi karena ada saya yang mungkin adalah anak sayangan dari ibu angkat, jadi diterima lah sama mereka. Ya udah, lu nggak bisa ngurus anak ini, ya udah buat ke kita. Jadinya saya tuh diurus sama saudaranya dari keluarga ibu angkat. Karena di Jakarta juga takut pergaulannya nggak bener kan. Emang udah mulai nggak bener tuh pergaulannya dari kecil. Ngapain aja? Tawuran lah, apa namanya? Mabok. Belum sampai. Tapi teman-teman udah ada yang gitu-gitu kan. Di seumuran segitu tuh udah yang gegiting lah gitu-gitu. Itu berarti umur lu waktu itu? SD kelas 5 tuh 11 tahun. Gila. Keras ya? Udah mulai ke circle anak itu. Dan mungkin untuk mencegah masuk lebih dalam lagi, keluarga angkat dari nyokap nih coba mindahin saya tuh ke Jogja, ke rumah nenek. Oke. Sampai situ tuh udah putus nih hubungan saya sama bokap. Seneng nggak waktu jauh lepas dari bokap saat itu? Langsung I'm free. Langsung bebas menikmati hidup. Emang kayak momen-momen terbaik hidup tuh waktu di Jogja gitu sama nenek. Setelah sama nenek. Dari SD kelas 6 sampai tamat SMA. Total itu lu sama nenek aja pokoknya di situ. Iya benar. Dan mereka sangat baik ngurusin lo. Nggak ada kekerasan dari keluarga mereka. Nggak ada. Dan tapi ada momen di mana si bokap angkat ini nyamperin. Nyusul lo? Ke Jogja. Waktu kelas 3 SMP. Ngapain? Bajunya turunin dikit. Ngangkat. Kita ulang. Enggak apa-apa. Enggak usah. Masa perut aja gua nggak boleh. Dibuka aja, ambil dibuka. Nggak apa-apa, tenang. Pas lagi mau nunggu ceritanya udah naik. Nggak apa-apa, biar nggak sedih banget ya. Oke. Bokap nyusul lo pas lu kelas 3 SMP ke Jogja? Ke Jogja. Kaget nggak liat bokap muncul? Bawa istri sama anak-anaknya. Bawa istri sama anaknya. Perempuan. Datang lah tiba-tiba, cuk datang ke rumah. Tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan gitu, lagi makan pagi ya sama nenek gitu.
Assalamualaikum, datang gitu kayak, Ya udah biasa. iya, lu kan udah dimusuhin sama keluarga gua, kenapa lu datang gitu kan? Iya. Kayak nggak ada rasa bersalah, datang salaman, nginep tuh 3 hari. Tapi dalam keadaan mereka juga ekonominya sulit gitu. Oke, jadi apa tujuannya kesan? Nggak tahu. Sepanjang 3 hari di Jogja tuh minjemin motor tetangga buat jalan-jalan lah gitu. Maksudnya udah miskin ya tahu malu lah gitulah seenggaknya. Iya. Minjem motor tetangga buat jalan-jalan ke pantai kemana gitu. Emang emang sinting dia. Terus udah tuh 3 hari. Mereka balik lagi ke Jakarta. Masa nggak ninggalin apa-apa buat anaknya kan? Masa nggak ninggalin? Ada dia ninggalin sesuatu. Yaitu? Kopi serenceng gitu. Sama biskuit. Buat lo. Iya, gue mikir ngapain? Ngapain kopi serenceng sama biskuit? Gue juga bisa beli di kampung ini mah. Suruh jualan warkop apa gimana? Ya udah balik. Malah si nenek yang ngasih duit ke mereka. Ya Allah, orang kan bertamu dari Jakarta harusnya bawa duit, ini malah kita yang ngasih duit kan. Iya benar. Dasar gak tau malu kan. Ya udah habis itu dari 3 SMP benar-benar lost kontak gitu. Lost kontak sampai lulus SMA ke Jakarta untuk kuliah, dikuliahin sama saudara nyokap Angkat ya. Dan dia datang lagi ke rumah saudara nyokap ini. Tahu juga ya dia bisa ngelacak lo di mana tuh, bokap tahu banget ya. Karena waktu pas nitipin dulu masih di tempat yang sama. Oke. Datang lah ke rumah, datang set. Dengan gaya yang sama, Assalamualaikum, gitu masuk lagi. Ngobrol-ngobrol, wah, Ham kamu udah gede ya, Ham. Wih, udah kerja dong. Wah, udah kerja dong, ini ada tanda nih, udah kerja dong. Terus kita pelukan, set. Ya karena bokap lah ya, pengen nangis gitu kan, karena udah lama gak ketemu. Tapi tiba-tiba gak jadi nangis ketika dia bilang, nah ayo kita ngekos bareng. Iya maksudnya, lu kan udah lama gak ketemu, kenapa ngajak ngekos gue bareng gitu. Kita kan bukan teman kampus gitu kan, kenapa diajak ngekos bareng. Istrinya kemana ibu tiri lo itu? Udah cerai. Oh makanya dia Katanya datang sendiri. dia curhat lah sama saudara nyokap gitu, udah cerai lah, udah gak ada duit lah segala macam. Ya saudara dari nyokap bilang, ya syukurin itu karma gitu. Ya udah kita ngobrol, dia mau pulang tiba-tiba, nah, ayah nggak ada bensin nih. Maksudnya, kan kita udah lama gak ketemu loh. Kemarin ninggalin serenceng, Kopi. sekarang kok minta bensin. Lalu, maksudnya, ya udah kasih lah 20 gitu. Kok 20 sih? Masih mending gua kasih kan. Udah balik tuh, sampai itu dia WhatsApp blokir dah. Dengan seikhlas itulah lo memblokir nomor teleponnya dia, karena mungkin lo pikir udah nggak ada gunanya juga kali punya hubungan baik dengan bokap angkat lo, gitu. Iya, karena ngapain? Iya. Dia sama mengasuh saya pun tidak memberikan kesan. Iya. Kesan baik ya, kesan Iya, baik iya. tidak memberikan kesan baik. Kesan buruk semuanya. Gila, sampai akhirnya lu udah bisa kerja sendiri dan akhirnya lu sudah siap untuk memutuskan cukup sama bokap angkat lo ini dengan memblokir nomor teleponnya dia dan lain sebagainya, udah selesai gitu kan. Nah, sampai akhirnya lu udah bisa kerja mandiri sendiri. Kalau lu boleh lihat dan sedikit mirroring ke kehidupan lo yang dulu, mental lu sekarang gimana kalau lihat ke belakang? Kalau self diagnose sih aman sih. Kalau diagnosa sendiri mah kayaknya aman-aman aja deh. Tapi waktu itu pernah curhat ke Bang Panji Pragiwaksono. Terus dia kayak ngasih saran kan. Lalu gak mungkin dengan hidup lu kayak gini lu
mental lu nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Coba deh lu ke psikolog, takutnya suatu hari dia akan meledak Meledak, gitu. iya. Karena udah lama ditahan, takutnya meledak gitu. Lu bisa bunuh diri lah, bisa nyelakain orang lah, takutnya begitu. Tapi karena mungkin agak denial juga, masih aman kok gitu. Lu nggak ngelakuin itu? Belum sampai saat Merasa ini. perlu nggak menurut lu suatu saat? Mungkin suatu saat perlu, mungkin suatu saat perlu. Tapi kayaknya sekarang tuh masih dalam tahap masih senang-senang aja gitu, kayak ngejalanin apapun tuh kayak seneng dan nggak ada belum, jangan sampai lah, belum Iya. depresi gitu, belum. Dendam nggak sama bokap angkat lo? Enggak sih, kalau dendam kan kita harus membuktikan ke dia kan. Nggak perlu apapun yang ditunjukin buat dia sih. Jadinya biar kita hidup aja masing-masing. Ham, gue baru kenal lo sekarang, ngeliat hidup lo tuh gila. Berat banget maksud gue untuk bisa ngelewatin itu semuanya. Lo ngerasa hidup lo bisa sedemikian kayak nggak ada apa-apa? Padahal derita lo tuh kan udah parah banget ya, nggak seperti anak-anak pada umumnya. Nah, supaya hidup lo jadi kayak tampak ringan, lo bisa bercerita dengan ketawa-tawa gini, apa yang ada dalam pikiran lo sih? Apa menganggap itu ya udahlah, emang itu hidup gue, atau gimana? Sampai sepertinya kayak nggak ada beban sakit hati, dendam, kesel, kecewa gitu. Karena sakit hati tuh enggak sih teh. Kalau misalnya sakit hati karena kita selalu bandingin hidup kita dengan orang lain kan. Jadinya kita ngelihat hidup dia lebih baik. Kok gua enggak sih? Ya, kalau saya sih kayak nganggep garis hidup orang tuh udah dibagi masing-masing gitu. Jadinya saya tuh nggak perlu ngelihat kanan kiri. Biar emang nggak numpuk aja di hati. Kalau ngelihat kanan kiri, dia keluarganya lengkap nih. Dia walaupun keluarganya nggak utuh tapi hidupnya baik-baik aja nih gitu. Kalau ngelihat kanan kiri kan itu bikin sakit hati Iya, kan, karena dengan trauma yang dalam banget. jadinya kayak udah nganggep ya emang ini udah takdir gitu. Mungkin emang Allah tuh udah ngasih jalannya emang begini. Dulu tuh sempat mikir kayak Allah nih jahat banget ya sama gua gitu. Dulu mikirnya gua nggak pernah dikasih Kesempatan. kesempatan ketemu orang tua, hidup dengan keluarga bahagia gitu. Tapi mungkin Allah ngasih gue mental yang kuat sih teh. Iya, gue bisa lihat itu. Gue mungkin kalau misalnya bukan gue yang ngalamin, mungkin bisa aja bunuh diri gitu. Bisa aja dia terjerumus narkoba, dia kriminal lah. Banyak orang yang ngomong gitu, kayaknya kalau bukan lu yang ngalamin, Iyalah. mungkin nggak tahu nih hidupnya jadi apa gitu. Karena mungkin lingkungan juga ngebentuk sih teh. Lingkungan tuh alhamdulillah dari yang setelah lepas dari bokap angkat nih, lingkungan tuh positif semua. Setelah lo hidup bersama dengan nenek lo itu dan tinggal bersama keluarga ibu angkat lo ya, Iya, lo besar bersama mereka akhirnya. Ya positif semua, mereka tuh ya ngasih support positif lah buat saya gitu. Jadinya emang nggak bakalan bisa terjerumus ke aneh-aneh lah. Dan untungnya juga lu punya mental yang kuat sama prinsip diri lu juga kuat ya untuk nggak ngelakuin yang aneh-aneh ya Ham ya. Iya, karena pengen nikmatin hidup. Karena lo ngerasain udah waktunya lo untuk nikmatin hidup lu sendiri ya. Iya. Ham, ada ketakutan nggak nanti kalau lu tambah dewasa, punya pacar, terus lu mau menikah? Wah, itu yang sebenarnya jadi overthinking saya tuh teh. Gimana? Karena
ketika nanti akan menikah atau punya pasangan, udah pasti harus kekenalin ke orang tuanya gitu. Terus sedangkan ada nggak sih keluarga dari pasangan gitu atau pacar Yang bisa nerima kalau ada orang yang emang nggak punya orang tua sama sekali gitu. Mau nggak sih anaknya diserahin ke orang yang nggak punya keluarga gitu-gitu. Itu beban pikiran lo gitu ya. Beban pikiran. Kalau untuk misalnya itu udah PR yang itu tuh udah beres nih ya, misalnya lo ternyata ya alhamdulillah gitu ya bertemu dengan jodoh terus bisa menerima lo. Tapi kalau untuk berkeluarga lo pasti nggak akan melihat dari sisi contoh yang nggak baiknya dong ya Ham. Bukan berarti lo nanti akan punya ketakutan, aduh nanti ntar gue ke depannya akan gini juga nggak ya kayak bokap gue memperlakukan gue dulu. Harusnya sih enggak ya? Enggak sih, karena ya pengalaman kan jadi tempat belajar paling baik kan. Iya. Jadinya kita bisa bercermin, jangan seperti itu. Apa yang membuat lo akhirnya mau bercerita kepada siapapun di platform manapun gitu tentang hidup lo? Apakah itu jadi sumber bahan untuk jadi kerjaan lo sebagai komika, background keluarga? Jadi lo bisa meringankan hidup lo dengan menceritakan secara kemasan ala lo? Alasan pertama sih karena emang biar berdamai dengan diri sendiri. Maksudnya biar nggak ada nih yang gue pendem-pendem lagi gitu. Nggak ada yang gue simpen lagi. Kalau lama-lama simpen kan lama-lama jadi stres juga kan. Jadinya coba aja untuk bercerita ke orang. Karena mungkin dari cerita mungkin orang bisa lebih kuat. Mungkin orang bisa lebih tegar gitu. Maksudnya mungkin bisa sebagai cerminan lah kayak ya hidup dia lebih parah nih, gue harus lebih semangat gitu. Jadi secara nggak langsung lu punya message buat orang-orang dengan cerita hidup lo ini tuh seperti ini, orang lain jadi jangan menganggap. Ya biar kita cerita mungkin belum seberapa sih saya teh mungkin ini loh anak yang hidupnya backgroundnya ancur-ancuran tapi bisa struggle di dunia lah, maksudnya tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif gitu. Dan yang kedua emang alasan buat komedi sih. Yang kedua akhirnya bisa jadi buat penghasilan, buat penghasilan. Cakep. Apa yang mau lo sampaikan sama sobat Divisi Talk untuk mereka-mereka yang mungkin ada juga punya pengalaman hidup yang berat atau juga mungkin lagi clueless nggak atau mau gimana dari kehidupan lo, dari keberadaan lo? Apa yang mau lo sampaikan buat semua teman-teman yang lagi lihat dan mendengarkan cerita hidup lo ini? Gue bingung sih teh kalau kasih apa namanya tips mungkin dan gitu-gitu. Sebenarnya bukan tips tapi gambaran diri lo tuh mungkin bisa jadi contoh, bukan mengajari juga, tapi lo bisa hidup sekarang ini dengan beban hidup lo yang udah lama itu lo nggak kecongkel gitu istilahnya. Lo sekarang saatnya untuk bisa nikmatin hidup. Selama Tuhan masih kasih waktu buat lo hidup, ya kan? Yang utama adalah menurut saya tuh cari lingkungan yang positif. Oke. Ya, itu ngebantu banget tuh. Bukan malah lari ke yang aneh-aneh ya? Iya. Terus apa namanya? Emang bener harus berpegang teguh sama agama sih. Maksudnya ya walaupun saya juga jarang-jarang lah ibadah, tapi maksudnya nilai-nilainya saya pakai buat diri saya gitu. Jadinya kita misalnya kalau bunuh diri kita dosa, kita mau mabuk kita dosa. Maksudnya nilai-nilai agama lah yang harus diterapkan biar nggak terjerumus ke yang arah-arah ngaco gitu. Apa yang lo mau lakukan ke depan untuk masa depan lo? Setelah sekarang kan udah kerja sendiri, konten kreator, komika gitu. Lu punya rencana apa sama hidup lu ke depan? Belum kepikiran. Maksudnya lagi menikmati sekarang ini aja. Nikmatin hidup sampai sekarang gitu. Kalau tahu-tahu nih bokap, nggak sengaja ketemu lo. Nggak sengaja. Bokap siapa? Bokap angkat lo. Gua kasih gocap
cabut. Udah nggak 20 lagi ya. Boleh tepuk tangan dong buat Ilham. Gila sobat Vidi Visito, kalau gue belum tentu bisa bercerita, mungkin air mata gue baru udah wow gitu. Ya sedikit. Lu pernah nangis gak sih? Kayaknya udah habis. Iya deh. Udah habis ya. Yang ada sekarang senang aja ya. Terakhir sih pengen ya bismillah lah sukses gitu. Biar buktiin ke orang tua yang udah buang saya gitu. Gue bisa sukses tanpa kalian. Keren Ham. Terima kasih sudah memberikan ilham yang luar biasa buat gue terutama ya. Buat saya deh yang paling agak manis sedikit ya. Dan mudah-mudahan apa yang bisa diceritakan sama Ilham tadi bisa memberikan sebuah gambaran bahwa setiap manusia tuh pasti punya pengalaman hidup yang ajaib-ajaib, yang keren-keren, yang kadang kita gini, gila lo kalau bisa gitu. Tapi ternyata seorang Ilham bisa duduk di sebelah saya dan bercerita, dan saya sebagai perempuan mendengarkan dengan sangat baik, dan ini juga bisa menjadi sebuah sebuah semangat buat saya bahwa ternyata gila dari background keluarga yang dia nggak tahu bapak ibu kandungnya siapa, hidup dengan segala kekasaran dan tidak adanya waktu anak-anak yang indah bersama keluarga. Ilham sekarang bisa berdiri sendiri dan punya masa depan yang harus dia jalani di kemudian hari. Siap, terima kasih buat tepuk tangan dong buat Ilham. Jangan lupa tetap bersama dengan saya dan selalu support Perempuan Punya Cerita. Like, comment, share, dan subscribe di Vidi Visito. Sampai ketemu lagi.